Okay, class. Please open your book, page 80. Okay, buka bukumu halaman 80. Kemarin sudah menjelaskan tentang apa yang akan kita pelajari di unit 6. Sekarang kita lanjut. Di sini ada dialog di halaman 80, membaca dan kamu ikutin. Read and practice. Could you help me for a second? Sure, I would love to. There are too many inorganic waste over there. Please help me to sort it out. Should I sort the waste based on its materials? Yes, please. Okay, I can do that. Oke, menjelaskan dulu, sampah dapat dibagi dua. Satu inorganik dengan sampah organik. Sampah inorganik adalah sampah non-organik yang contohnya seperti plastik, botol, kaleng. Berarti sampah artinya sampah yang tidak dapat didaur ulang, sampah yang tidak bisa busuk. Tapi kalau sampah organik adalah sampah yang dapat didaur ulang, artinya sampah yang dapat busuk. Contohnya adalah sisa-sisa makanan dan dedaunan. Baru di sini ada dialog. Could you help me for a second? Bisakah kamu bantu saya sebentar? Sure ini artinya tentu. Sure ini bisa kita ganti certainly, bisa of course. Baru I would love to, saya suka, saya mau istilahnya. There are too many inorganic waste over there. Ada begitu banyak sampah non-organik di sana. Bantu saya untuk menyortirnya. Haruskah saya menyortir sampah-sampah berdasarkan materialnya? Ya. Baru okay, I can do that. Itu dia. Ini di awalnya sudah menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah student learns how to ask for and give help. Artinya siswa belajar bagaimana cara meminta dan memberi bantuan. Jadi di sini ada contohnya. Baru berikutnya kita akan membuat tugas. Look at the pictures and make a short dialogue, katanya. Lihat gambar dan buatlah sebuah dialog singkat. There are 2 pictures you can show here. Ada 4 gambar yang dapat kamu lihat di sini. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga, ada gambar sampai gambar keempat. Sekarang tugasmu adalah pilih salah satu gambar yang mau kamu buat dialog. Dialog singkat, contohnya ada di halaman 80, yaitu tentang ask and give help, artinya meminta dan memberi bantuan. Contohnya di halaman 80. Ini pilih salah satu dan ini adalah tugas yang akan kamu kerjakan sama mem. Singkat saja. Satu orang buat aja 5 kali atau 4 kali bicara. Oke ya. Baru pilih salah satu mana dialog yang mau kamu buat. Baru ini kamu kirimkan dengan tulisan yang rapi. Oke. Baru kita ke bagian E. Listen to your teacher. Membacakan, baru kamu kita cari artinya. Listen to your teacher. Dengarkan gurumu. Inorganic waste bin. Artinya apa itu? Tempat sampah anorganik. Waste itu sampah, bin tempat sampah. Inorganic sampah non-organik, tempat sampah non-organik. Hendro and his family care about their environment. They show it by always throwing any kinds of waste to its place. They also provide some waste bins in front of their house. There are some different waste bins.
they provide them based on waste materials. There are bins for plastic, paper, can, and glass waste. By providing those bins, Hendro can sort out the waste more easily. Sometimes he will give the reusable waste to her mom to be recycled. Hendro's mom recycles the waste by making them into cute and beautiful crafts. Oke, kita translate ya. Hendro dan keluarganya peduli tentang lingkungan mereka. Mereka menunjukkannya dengan selalu membuang jenis macam-macam sampah di tempatnya. Mereka juga menyediakan beberapa tempat sampah di depan rumah mereka. Ada, daerah ini artinya ada banyak beberapa tempat-tempat sampah. Mereka menyediakannya berdasarkan material sampah. Ada tempat sampah plastik. Ada tempat untuk sampah plastik, kertas, kaleng. Ini can ya, bukan can itu artinya dapat, tapi di sini artinya kaleng. Dan sampah gelas. Dengan menyediakan tempat-tempat sampah itu, Hendro dapat menyorting sampah dengan mudah. Kadang-kadang dia memberi sampah yang dapat digunakan kembali ke ibunya untuk didaur ulang. Sampah ibunya Hendro yang didaur ulang dibuat menjadi kerajinan tangan yang imut dan cantik. Itu artinya. Oke, jadi sekarang tugasmu ini nggak usah kamu kirimkan tapi tulis. Write a short report on how to take care of environment around your school or house. Tulis laporan singkat bagaimana kamu peduli dengan lingkunganmu di sekitar sekolahmu atau rumahmu. Tadi kalau si Hendro dia memperdulikan lingkungan dengan membuang sampah, menyediakan tempat sampah di depan rumahnya dibagi menjadi 4, yaitu tempat sampah plastik, kertas, kaleng, dan gelas. Jadi dengan membuat begitu dia akan mudah menyortir sampah-sampah. Baru kalau kamu, bagaimana cara kamu untuk peduli lingkungan? Bagaimana kamu cara memperdulikan lingkunganmu? Oke, kamu tulis di situ, ada disediakan tempatnya. Buatlah laporan singkat tentang kepedulianmu terhadap lingkungan. Tulis dalam bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia, karena kita belajar bahasa Inggris. Walaupun salah, tidak masalah, karena kamu sudah mencobanya. Okay, thank you my students. We will continue later after this lesson. Thank you and keep spirit although we still learn from home. Okay, bye-bye.